Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui jendela kaca tinggi gedung perkantoran mewah di pusat kota. Gedung itu menjulang gagah, dengan kaca-kaca mengkilap memantulkan cahaya pagi, seolah ingin menunjukkan wibawanya. Di dalamnya, orang-orang bersetelan rapi lalu lalang membawa berkas, laptop, dan ponsel canggih. Mereka tampak sibuk dengan ambisi, target, dan gengsi. Namun di salah satu sudut lobi yang megah itu, ada sosok sederhana yang sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah Raka, pria berusia awal 30-an. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya agak legam karena sering bekerja keras, dan wajahnya dihiasi guratan kelelahan. Pakaian kerjanya sederhana, seragam biru dongker dengan logo perusahaan di dada, serta sepatu karet hitam yang sudah agak usang. Di tangannya tergenggam sebuah pel panjang, dan di sampingnya ada ember berisi air sabun. Sejak pukul 6 pagi, ketika sebagian besar karyawan masih di rumah bersiap-siap, Raka sudah tiba di gedung itu. Dia menyapu, mengepel, membersihkan kaca, hingga memastikan setiap sudut ruangan rapi sebelum para orang penting datang. Bagi sebagian besar karyawan, Raka hanyalah bayangan. Ia ada, tapi tak dianggap. Ketika mereka berjalan melewatinya, jarang sekali ada yang menyapa. Sebagian hanya melirik sekilas, sebagian lainnya bahkan menghindar, khawatir sepatu mahal mereka terkena cipratan air pel. CK, tukang pel, harusnya kerja di belakang saja, jangan di tempat orang lewat, gumam seorang karyawan muda dengan nada meremehkan. Raka mendengar, tapi ia hanya tersenyum tipis. Tangannya tetap bergerak luas, mendorong pel maju mundur, seolah tak terganggu oleh cibiran yang sudah terlalu sering singgah di telinganya. Kehidupan yang sederhana. Bagi Raka, pekerjaan ini bukanlah aib. Ia memang hanya seorang tukang pel, gajinya tak besar, bahkan kadang tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Namun baginya, bekerja adalah soal tanggung jawab dan kejujuran. Setiap lantai yang ia pel bukan sekadar lantai, melainkan cerminan dari sikapnya. Bersih, rapi, dan berkilau adalah tanda kesungguhannya. Walau banyak orang meremehkan, dalam hati ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Selama aku bekerja dengan jujur, aku tidak perlu malu." Namun, tentu saja rasa sakit hati tak bisa sepenuhnya dihindari. Ada kalanya kata-kata kasar atau tatapan merendahkan itu menusuk. Tapi Raka sudah terbiasa. Ia menelan semuanya, menyimpannya dalam diam. Lingkungan yang penuh gengsi. Kantor tempat Raka bekerja bukan kantor biasa. Itu adalah kantor cabang dari sebuah perusahaan multinasional besar. Di dalamnya, para karyawan berlomba menunjukkan siapa yang paling cerdas, siapa yang paling berprestasi, siapa yang berpakaian paling elegan. Raka sering melihat mereka datang dengan mobil mewah, berbicara dengan nada tinggi, dan bersikap seolah dunia berputar di sekeliling mereka. Di mata mereka, ada perbedaan besar antara orang penting dan orang kecil. Sayangnya, Raka berada di posisi yang dianggap paling bawah. Bahkan satpam sekalipun kadang lebih dihormati daripada dirinya. Hari yang menentukan. Pagi itu terasa berbeda. Entah kenapa, sejak tiba di kantor, Raka merasakan firasat aneh. Udara terasa lebih tegang dari biasanya. Rupanya hari itu akan ada rapat besar bersama para investor dari luar negeri. Semua karyawan tampak sibuk mempersiapkan diri. Di lobi, beberapa manajer muda tampak berkumpul, mengenakan jas rapi dan parfum mahal. Mereka berbicara sambil sesekali tertawa kecil. Ketika Raka lewat dengan ember dan pelnya, beberapa dari mereka menatap dengan senyum sinis. Lihat tuh. Tukang pel favorit gedung kita lewat,
Celetuk seorang manajer muda bernama Dimas dengan nada mengejek. Yang lain ikut tertawa kecil. Wah, jangan-jangan nanti dia juga mau ikut rapat. Siapa tahu dia bisa kasih ide bersihin lantai supaya investor betah. Timpal yang lain membuat kelompok itu tertawa lebih keras. Raka hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi hatinya terasa sedikit perih. Ia tahu, dirinya memang sering jadi bahan olok-olok. Sambil terus mendorong pel, ia bergumam pelan, tak apa, biarkan saja. Aku cuma harus bekerja dengan baik. Itu sudah cukup. Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang belum diketahui orang-orang di kantor itu. Sesuatu yang suatu hari akan mengubah cara mereka memandang Raka selamanya. Hanya bayangan. Ketika jam menunjukkan pukul 8, gedung semakin ramai. Raka masih bekerja, berpindah dari lobi ke koridor panjang yang menghubungkan ruang-ruang kantor. Ia membersihkan setiap sudut, bahkan seringkali tanpa disadari oleh orang-orang yang berjalan tergesa-gesa melewatinya. Pak, bisa geser dikit enggak? Jangan halangi jalan, ucap seorang karyawan muda dengan nada kesal, padahal koridor itu cukup lebar. Oh, maaf, silakan lewat, jawab Raka sambil tersenyum. Namun, karyawan itu bahkan tak menoleh. Seolah keberadaan Raka memang tak pantas mendapat perhatian. Bagi mereka, Raka hanyalah bayangan. Selalu ada, tapi tak pernah dianggap. Raka dan mimpinya. Meski hanya seorang tukang pel, Raka bukanlah orang bodoh. Di rumahnya yang sederhana, ia masih menyimpan banyak buku, laptop tua, dan catatan-catatan lama tentang teknologi dan bisnis. Tidak banyak yang tahu, dulu ia pernah punya kehidupan berbeda. Namun kini, semua itu hanya kenangan. Ia memilih jalan sederhana, bekerja sebagai tukang pel, dan tidak pernah menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Baginya, hidup tidak selalu soal gengsi. Ia punya alasan kuat mengapa ia berada di posisi itu, meski orang lain mungkin tak akan pernah memahaminya. Awal sebuah perubahan. Hari itu, ketika semua orang sibuk menyambut para investor, Raka tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Mengepel, mengelap kaca, dan memastikan ruangan bersih. Namun tak ada yang tahu, hanya dalam waktu singkat, keadaan akan berubah. Orang-orang yang sekarang menertawakannya, menghina pekerjaannya, bahkan menganggapnya tidak ada, sebentar lagi akan melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Dan saat itu tiba, mereka semua akan menunduk malu. Pagi itu suasana kantor lebih ramai dari biasanya. Para karyawan berlalu lalang dengan wajah serius, sebagian membawa berkas tebal, sebagian lagi sibuk berbicara melalui headset. Di lobi utama, karpet merah digelar untuk menyambut para tamu penting dari luar negeri. Raka, seperti biasa, sudah berada di tempat sejak pagi buta. Ia memastikan lantai lobi berkilau tanpa noda, kaca-kaca bersih, dan meja resepsionis tertata rapi. Tangannya masih sibuk menggerakkan pel, meski orang-orang di sekitarnya tampak tak peduli. Namun, justru di momen sibuk itulah sebuah kejadian terjadi, kejadian yang menusuk hati Raka begitu dalam. Hinaan di depan semua orang. Seorang manajer muda bernama Dimas datang tergesa-gesa. Jas hitamnya mengkilap, dasinya merah marun, sepatu kulitnya tampak baru disemir. Ia adalah tipikal karyawan ambisius yang selalu ingin terlihat menonjol. Saat melintas di lobi, ia hampir menginjak lantai yang baru saja dipel oleh Raka. Dimas spontan menghentikan langkahnya dengan wajah kesal. Kamu, serunya lantang, menunjuk ke arah Raka. Kamu kalau ngepel itu lihat-lihat waktu dong.
Jangan sembarangan bikin lantai basah di jam sibuk begini. Apa kamu nggak tahu ini hari penting untuk perusahaan? Beberapa karyawannya mendengar langsung berhenti sejenak. Mereka melirik ke arah Raka dan Dimas, sebagian menahan tawa, sebagian ikut mencibir. Raka mengangkat wajahnya. Ia menatap Dimas dengan tenang. Maaf, Pak. Saya memang harus memastikan lantai bersih sebelum tamu datang. Saya akan cepat menyelesaikannya. Namun bukannya tenang, Dimas justru semakin marah. Ia melangkah mendekat, suaranya meninggi. Bersih itu penting, iya. Tapi jangan bikin repot orang lain. Kamu tahu nggak, kerjaanmu itu cuma ngepel. Cuma. Jadi jangan sok merasa penting di sini. Tugasmu itu di bawah, bukan di tengah-tengah orang sibuk. Tawa kecil terdengar dari beberapa karyawan yang berkumpul. Ada yang berbisik, kasihan, dimarahin di depan umum, ada pula yang menimpali, ya memang tukang pel, apa sih yang bisa dibanggain? Raka menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa perih, seperti ditusuk jarum. Kata, cuma tukang pel, itu menusuk lebih dalam daripada yang orang-orang bayangkan. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia menunduk hormat. Baik, Pak. Saya mengerti. Tatapan meremehkan. Setelah menghina, Dimas melangkah pergi dengan wajah puas, seolah baru saja menunjukkan kekuasaannya. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menambahkan satu kalimat lagi. Ingat baik-baik, jangan coba-coba sok tahu atau sok pintar. Kamu itu cuma tukang pel, bukan orang penting. Kata-kata itu menggema di telinga Raka. Beberapa karyawan lain menatapnya dengan pandangan merendahkan, seolah kata-kata Dimas adalah kebenaran mutlak. Ada seorang resepsionis muda yang ikut berbisik ke temannya sambil tertawa kecil, tukang pel ya tukang pel. Kalau nggak ada kerjaan itu ya paling jadi tukang bersih-bersih. Beda kelas banget sama kita. Raka mendengar semua bisikan itu. Hatinya perih, namun ia tetap menggerakkan pelnya, berusaha menyelesaikan pekerjaan. Senyumnya tipis, meski di dalam hati ia bergolak. Luka yang disembunyikan. Raka melanjutkan pekerjaannya di koridor samping, menjauh dari kerumunan orang. Setiap dorongan pel terasa berat, bukan karena fisiknya lelah, tetapi karena beban di dadanya makin menekan. Ia duduk sebentar di kursi kecil, memandang lantai yang mengkilap. Kata-kata itu, hanya tukang pel, gumamnya lirih. Bukan sekali dua kali ia mendengar hinaan semacam itu. Namun kali ini berbeda. Diucapkan dengan lantang, di depan banyak orang, membuat luka itu terasa lebih dalam. Namun, Raka tidak membalas. Ia memilih diam, seperti biasa. Ia menenangkan dirinya dengan satu keyakinan, bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya. Kenangan lama. Kata-kata hinaan itu tanpa sadar membangkitkan kenangan lama di benak Raka. Ia teringat masa lalu ketika masih duduk di ruang rapat, bukan sebagai tukang pel, melainkan sebagai seseorang yang dihormati. Dulu, ia pernah berdiri di depan layar proyektor, menjelaskan strategi bisnis kepada puluhan orang. Ia pernah didengar, dihargai, bahkan dipuji. Namun kehidupan membawanya ke jalan berbeda. Kini ia berada di posisi yang sangat kontras. Dari seorang yang dulu dianggap ahli, kini hanya dianggap remeh sebagai tukang pel. Namun meski hidup berputar, ia tak pernah kehilangan prinsip. Lebih baik dihina tapi bekerja dengan jujur, daripada dipuji tapi hidup penuh kepalsuan, batinnya. Saksi bisu. Di sudut lain, seorang satpam bernama Pak Heri memperhatikan kejadian tadi.
Ia cukup akrab dengan Raka, sering berbincang di sela waktu istirahat. Pak Heri menghampiri Raka yang sedang termenung. "Raka, kamu nggak apa-apa? Saya dengar tadi Dimas ngomel-ngomel." Raka tersenyum kecil. "Ah, nggak apa-apa, Pak. Saya sudah terbiasa." Tapi dia sudah keterlaluan. "Ngomong kayak gitu di depan orang banyak," ucap Pak Heri sambil menggeleng. Raka hanya menepuk bahu Pak Heri, lalu berkata dengan suara tenang. "Biar saja, Pak. Hinaan itu tidak akan mengubah siapa saya sebenarnya. Toh, pekerjaan saya tetap penting. Kalau tidak ada yang membersihkan, siapa yang mau kerja di ruangan kotor?" Pak Heri terdiam, menatap Raka dengan kagum. Di matanya, Raka adalah sosok yang kuat meski sering direndahkan. Luka yang jadi tenaga. Meski hatinya sakit, Raka tidak membiarkan dirinya larut terlalu lama. Ia bangkit, kembali mengambil pel, dan melanjutkan pekerjaan dengan lebih semangat. Dalam hatinya ia berjanji, suatu hari nanti mereka akan sadar. Mereka akan tahu bahwa pekerjaan bukanlah ukuran harga diri. Namun ia tidak tahu bahwa janji itu akan segera terwujud, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam hitungan menit, keadaan akan berbalik. Orang-orang yang kini menertawakannya, tak lama lagi akan menundukkan kepala malu. Dan semua itu berawal dari hinaan yang baru saja ia terima. Setelah kejadian di lobi pagi itu, suasana hati Raka sebenarnya masih terasa berat. Kata-kata Dimas, "Kamu itu cuma tukang pel, bukan orang penting," terus bergema di kepalanya. Setiap kali mengingatnya, seperti ada beban yang menekan dadanya. Namun, wajahnya tetap tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Raka sudah terbiasa dengan perlakuan semacam itu. Ia tahu, bekerja di balik bayangan membuat dirinya rentan diremehkan. Namun yang tidak diketahui orang-orang adalah, setiap kali ia memilih untuk sabar, ada pergulatan besar di dalam hatinya. Diam yang menguatkan. Di koridor lantai 2, Raka duduk sebentar di bangku kecil sambil mengusap keringatnya. Ember berisi air sabun ada di samping, sementara pel bersandar di dinding. Ia menatap lantai yang baru selesai dipel, berkilau terkena cahaya lampu. Di dalam pikirannya, ia mengulang-ulang kalimat yang sering ia jadikan pegangan hidup. Kesabaran itu bukan berarti lemah. Kesabaran itu kekuatan yang tak terlihat. Karena tidak semua orang bisa menahan diri ketika dihina. Raka menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ia tahu, kalau ia marah atau membalas hinaan tadi, justru dirinya akan terlihat buruk. Orang-orang akan semakin menertawakannya, mungkin malah menuduhnya tidak tahu diri. Dengan memilih diam, Raka bukan berarti kalah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Tatapan yang membuat hati tersayat. Tak lama kemudian, beberapa karyawan lewat di koridor. Mereka berbicara sambil tertawa kecil. Ketika melewati Raka, salah satunya melirik lalu berkata lirih namun cukup jelas terdengar. "Ya ampun, tadi dia dimarahin parah banget sama Pak Dimas. Malu banget nggak sih kalau jadi dia? Kalau aku sih udah resign." Temannya menimpali sambil terkekeh. "Resign? Mana bisa? Tukang pel kalau nggak di sini ya di tempat lain. Hidupnya pasti gitu-gitu aja." Mereka berdua tertawa, lalu berlalu begitu saja tanpa merasa bersalah. Raka mendengarnya. Senyumnya sejenak hilang, namun ia segera menunduk, kembali mengambil pelnya, dan bekerja. Ia sudah terbiasa dianggap rendah. Namun tetap saja, di lubuk hatinya, ada luka yang semakin dalam.
rahasia yang disembunyikan. Sambil mengepel, pikiran Raka melayang jauh. Ia teringat masa lalu, ketika dirinya masih duduk di kursi empuk, bukan di lantai dingin. Ia pernah berada di posisi tinggi, bahkan pernah dihormati banyak orang. Namun kehidupan membawanya ke jalur berbeda. Kini, ia memilih diam, memilih hidup sederhana, dan menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Kalau aku ceritakan siapa aku dulu, mungkin mereka akan terkejut, batinnya. Tapi apa gunanya? Biarkan saja waktu yang menjawab. Kesabarannya bukanlah karena ia tak mampu melawan, melainkan karena ia tahu, kebenaran selalu punya cara untuk muncul pada waktunya. Obrolan dengan Satpam. Di sela pekerjaannya, Raka kembali bertemu dengan Pak Heri, Satpam yang tadi menanyakan keadaannya. "Rak, saya salut sama kamu. Kalau saya dihina kayak tadi, mungkin saya sudah meledak," ucap Pak Heri sambil menyodorkan sebotol air mineral. Raka menerimanya dengan senyum. "Terima kasih, Pak. Tapi buat apa marah? Kalau saya marah, justru orang-orang makin menganggap saya rendah. Lebih baik saya diam, kerja seperti biasa." "Tapi tetap saja, kata-kata itu sakit, kan?" tanya Pak Heri hati-hati. Raka menatap lantai sejenak, lalu berkata lirih. "Sakit memang, Pak. Tapi rasa sakit itu bisa jadi tenaga buat saya. Saya tidak bisa melarang orang merendahkan saya. Tapi saya bisa memilih bagaimana saya menanggapinya." Pak Heri mengangguk kagum. "Kamu orang kuat, Rak." Raka hanya tersenyum samar. Ia tidak ingin terlihat sebagai pahlawan. Ia hanya ingin menjalani hari dengan tenang. Sabar yang disalahartikan. Sayangnya, kesabaran Raka sering dianggap sebagai kelemahan. Banyak karyawan yang mengira ia tidak punya harga diri karena tidak pernah membalas hinaan. Dia itu orangnya penakut kali, makanya selalu diam aja kalau dimarahin, komentar seorang staf keuangan yang lewat. "Bener. Kalau aku sih nggak bakal tahan kerja kayak dia. Pekerjaan kayak gitu bikin orang nggak berkembang," sahut yang lain. Komentar-komentar itu terdengar jelas oleh Raka. Tapi ia hanya tersenyum pahit. Baginya, membalas perkataan itu hanya akan membuang energi. "Kalau aku balas, aku turun ke level mereka," batinnya. Senyuman yang mengacaukan. Justru karena kesabarannya, banyak orang bingung. Saat dihina, ia tidak marah, hanya tersenyum. Senyum itu sering membuat orang yang menghina merasa jengkel sendiri. Dimas, misalnya. Setelah kejadian di lobi, ia sempat melirik dari jauh ketika melihat Raka tetap bekerja dengan tenang. "Kenapa dia nggak marah ya? Kok bisa santai kayak gitu setelah dipermalukan?" gumam Dimas kesal. Dalam hatinya, Dimas merasa terganggu. Ia ingin melihat Raka hancur, merasa malu, atau bahkan menangis. Namun kenyataannya, Raka tetap berdiri tegak, meski hanya dengan pel di tangan. Prinsip yang dijaga. Saat istirahat siang, Raka duduk di ruang kecil khusus petugas kebersihan. Ia membuka bekal sederhana, nasi, sayur tumis, dan tempe goreng. Sambil makan, ia menatap dinding kosong dan bergumam pelan. "Kesabaran adalah senjataku. Mereka boleh hina, tapi aku tetap harus jaga sikap. Karena harga diriku bukan di mata mereka, tapi di caraku menjaga diri." Ia mengingat pesan almarhum ayahnya. "Nak, jangan pernah rendahkan dirimu hanya karena orang lain merendahkanmu. Biarkan mereka bicara, tapi tetaplah jadi dirimu sendiri." Pesan itu yang membuat Raka terus bertahan, meski hatinya sering terluka.
awal dari perubahan. Siang itu, setelah makan, Raka kembali bekerja. Ia menyiapkan lobi untuk rapat besar sore nanti. Orang-orang masih lalu lalang, masih memandangnya dengan sebelah mata. Namun tanpa mereka sadari, sebentar lagi keadaan akan berbalik. Kesabaran yang selama ini disalahartikan sebagai kelemahan akan menjadi bukti kekuatan. Dan hanya butuh satu momen untuk mengubah semuanya. Sore itu, suasana kantor berubah drastis. Lobi yang biasanya hanya dipenuhi oleh karyawan dengan langkah tergesa kini tampak jauh lebih megah. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke ruang rapat utama di lantai dasar. Di sisi kanan dan kiri, berdiri pot bunga besar dengan hiasan anggrek putih yang disewa khusus untuk acara ini. Hari ini bukan hari biasa. Perusahaan mengadakan rapat besar bersama para investor asing. Investor ini bukan sembarang investor, melainkan salah satu konglomerat internasional yang memiliki saham besar di perusahaan. Keputusan mereka akan sangat menentukan masa depan kantor cabang di kota ini. Para karyawan sibuk bolak-balik, sebagian memeriksa berkas, sebagian lagi memastikan peralatan presentasi berfungsi dengan baik. Semua orang tegang, seakan-akan tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, Raka tetap bekerja seperti biasanya. Pel di tangannya bergerak maju mundur, memastikan lantai lobi berkilau. Tidak ada yang memintanya untuk tampil rapi, tapi ia tahu, penampilan ruangan adalah hal pertama yang dilihat tamu penting. Kehadiran orang-orang penting. Sekitar pukul 3 sore, mobil-mobil mewah mulai berdatangan di depan gedung. Mobil berwarna hitam dengan kaca gelap berhenti di pintu utama. Dari dalam, keluar beberapa pria bule berjas rapi, diikuti oleh penerjemah dan staf pendamping. Semua karyawan langsung sigap. Beberapa manajer muda menyambut dengan senyum lebar, sementara sekretaris perusahaan mendekat untuk memandu para tamu masuk ke ruang rapat. Dimas, manajer muda yang pagi tadi menghina Raka, juga ikut menyambut. Wajahnya tampak sumringah, penuh percaya diri, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah orang yang paling siap menghadapi investor. Raka berdiri di sudut lobi, menyingkirkan ember dan pelnya agar tidak mengganggu. Dari jauh, ia memperhatikan para tamu penting itu berjalan melintas. Ia tersenyum kecil, bukan karena ingin terlibat, tetapi karena merasa bangga bisa melihat hasil kerjanya, lantai yang ia bersihkan berkilau, memantulkan cahaya lampu dan sepatu mahal para tamu. Namun, tentu saja tidak ada yang menyadari hal itu. Tidak ada yang memuji tukang pel karena lantai bersih. Semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Rapat dimulai. Para tamu akhirnya dipandu menuju ruang rapat utama. Ruangan itu luas, dengan meja panjang dari kayu mahoni, kursi kulit hitam yang nyaman, serta layar proyektor besar di depan. Di atas meja tersusun rapi air mineral, buku catatan, dan pena. Raka, setelah memastikan lobi bersih, berjalan perlahan menuju koridor samping. Ia tidak diperbolehkan masuk ke ruang rapat, tentu saja. Tugasnya hanya sampai memastikan semuanya rapi sebelum acara dimulai. Namun tanpa ia sadari, takdir sebentar lagi akan membawanya masuk ke ruangan itu dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Masalah yang muncul. Rapat berlangsung lancar pada awalnya. Presentasi dibuka oleh direktur cabang, kemudian dilanjutkan oleh tim manajemen. Layar proyektor menampilkan grafik keuangan, data penjualan, dan rencana ekspansi. Semua tampak profesional. Tapi tiba-tiba, masalah muncul. Saat Dimas hendak menampilkan laporan terbaru, layar proyektor mendadak mati. Laptop yang ia gunakan berhenti merespons,
meski sudah ia tekan berkali-kali. Kenapa ini? Gumam Dimas panik. Ia mencoba mencabut dan memasang kembali kabel, tapi layar tetap hitam. Investor mulai berbisik satu sama lain, sebagian tampak tidak sabar. Direktur cabang mencoba menenangkan suasana, tetapi Dimas semakin panik. "Tenang, sebentar, saya bisa perbaiki," katanya tergagap, meski jelas-jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa staf IT dipanggil. Mereka datang dengan tergesa, membuka laptop cadangan, mencoba mengakses file, namun masalah baru muncul, file presentasi rusak. "Bagaimana bisa file utamanya korup?" tanya salah satu staf IT dengan wajah pucat. Dimas tambah panik. Investor sudah menatap dengan wajah tidak puas. Direktur mulai kehilangan kesabaran. Suasana ruangan yang tadinya penuh wibawa berubah menjadi kacau. Raka yang mengintip. Dari luar ruangan, Raka mendengar kegaduhan. Ia tidak bermaksud ikut campur, tapi rasa penasarannya membuat ia melirik ke dalam melalui celah pintu yang terbuka. Ia melihat laptop error, file rusak, dan wajah-wajah panik di dalam ruangan. Dalam hati, ia bergumam, masalah teknis seperti itu seharusnya bisa diatasi dengan cara sederhana. Tapi tentu saja, siapa dia? Hanya seorang tukang pel. Tidak mungkin ada yang percaya jika ia menawarkan bantuan. Kesabaran yang diuji lagi. Beberapa menit berlalu, masalah tidak kunjung selesai. Investor semakin gelisah, beberapa bahkan terlihat ingin meninggalkan ruangan. Dimas sudah berkeringat dingin, sementara direktur menatapnya tajam, seolah ingin menegurnya habis-habisan. Di luar ruangan, Raka masih berdiri dengan pel di tangannya. Ia bergulat dalam hati. Haruskah aku masuk dan menawarkan bantuan? Tapi, pasti mereka akan menertawakan aku lagi. Mereka sudah menganggap aku tidak pantas. Namun melihat suasana yang semakin buruk, ia tahu, kalau masalah ini tidak segera selesai, rapat akan gagal total. Dan itu bisa berdampak besar bagi semua orang di kantor. Raka menarik napas panjang. Ia tahu risikonya, tapi ia juga tahu apa yang bisa ia lakukan. Momen yang akan mengubah segalanya. Di dalam ruangan, direktur akhirnya menghela napas berat dan berkata, "Ini memalukan. Kalau masalah sederhana seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana kita bisa meyakinkan investor?" Dimas menunduk, wajahnya merah padam. Staf IT juga tidak bisa memberikan solusi cepat. Saat itulah, dari pintu ruangan, suara tenang terdengar. "Maaf, Pak, boleh saya coba membantu?" Semua kepala menoleh ke arah pintu. Di sana berdiri Raka, masih dengan seragam biru dongker dan pel di tangannya. Ruangan mendadak hening. Beberapa karyawan terbelalak, sebagian langsung menahan tawa. Dimas yang tadi panik kini justru meledak marah. "Kamu, tukang pel, jangan bercanda di saat genting begini. Ini rapat penting, bukan tempat main-main." Investor saling berpandangan, bingung dengan situasi yang tidak biasa. Namun Raka tidak bergeming. Ia menatap direktur dengan tenang, lalu berkata sekali lagi, "Beri saya waktu 5 menit. Saya yakin saya bisa memperbaiki ini." Ruangan rapat yang megah itu kini berubah menjadi medan penuh tekanan. Udara terasa sesak, setiap orang duduk kaku di kursinya, dan suara bisikan para investor asing terdengar makin intens. Mereka saling berbahasa dengan nada tidak sabar, beberapa bahkan melirik jam tangan mahal di pergelangan mereka. Di depan, layar proyektor masih gelap. Laptop Dimas yang menjadi pusat presentasi tetap membandel,
tidak menampilkan apapun selain layar biru error. Staf IT sudah berusaha berkali-kali, namun gagal total. File utama presentasi yang berisi data penting perusahaan tidak bisa dibuka. Direktur cabang menekan pelipisnya. Apa tidak ada solusi lain? Masa kita kalah hanya karena masalah teknis seperti ini? Suaranya meninggi, menandakan frustrasi. Sementara itu, Dimas semakin gelisah. Dasinya sudah longgar, keringat menetes dari pelipisnya. Ia mencoba tersenyum di depan investor, tapi senyum itu terlihat kaku. Sebentar, pasti bisa diatasi, katanya berulang kali, padahal jelas-jelas tidak yakin. Tawaran yang mengejutkan. Di saat semua orang bingung, suara tenang dari arah pintu kembali terdengar. Kalau diizinkan, saya bisa mencoba, Pak. Semua orang menoleh. Di sana berdiri Raka, masih memegang pel dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya menggenggam ember. Ia tampak begitu sederhana, kontras dengan orang-orang di ruangan itu yang bersetelan jas mahal. Beberapa karyawan spontan tertawa kecil. Ya ampun, tukang pel mau benerin laptop, bisik salah satu staf marketing sambil menutup mulutnya. Ini rapat miliaran rupiah, bukan kelas komputer dasar, timpal yang lain. Dimas langsung menunjuk Raka dengan wajah merah padam. Kamu lagi. Jangan bikin malu perusahaan. Tugasmu ngepel, bukan ngurusin teknologi. Keluar sebelum saya usir. Namun Raka tidak mundur. Ia menatap direktur cabang dengan penuh ketenangan. Pak, saya hanya minta 5 menit. Jika gagal, saya akan pergi tanpa protes. Tapi kalau berhasil, rapat bisa kembali berjalan. Direktur menatapnya tajam. Ia ragu, tentu saja. Bagaimana mungkin seorang tukang pel bisa mengatasi masalah teknis yang bahkan staf IT tidak bisa? Tapi di sisi lain, waktu terus berjalan. Investor sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Akhirnya, dengan suara berat, direktur berkata, "Baiklah. Coba." Tawa yang meremehkan. Begitu mendengar keputusan itu, Dimas meledak. Pak, serius? Anda mau kasih laptop perusahaan ke tukang pel? Ini gila. Kalau dia malah bikin tambah rusak bagaimana? Direktur hanya melambaikan tangan, memberi isyarat agar Dimas diam. Investor, yang tadinya bosan, kini justru terlihat penasaran. Mereka berbisik satu sama lain, seolah ingin tahu apa yang akan dilakukan pria sederhana itu. Raka maju perlahan. Ember dan pel ia letakkan di dekat pintu, lalu ia berjalan mendekati meja presentasi. Tawa kecil terdengar dari beberapa karyawan yang tidak bisa menahan diri. Ini pasti bakal jadi bahan gosip sebulan ke depan, bisik seorang staf. Bayangin, rapat gagal diselamatkan tukang pel. Ngawur banget, sahut temannya. Namun Raka tetap melangkah dengan tenang, tanpa menoleh sedikit pun. Sentuhan yang tepat. Raka berdiri di depan laptop yang error. Ia memeriksa sebentar, lalu tersenyum kecil. Tangannya bergerak luas, menekan beberapa kombinasi tombol yang tampak sederhana. Staf IT yang berdiri di samping mengernyit. Itu shortcut system? Saya nggak kepikiran tadi, gumamnya. Dalam hitungan detik, layar laptop yang tadinya membeku kembali merespons. Raka membuka menu tertentu, lalu mulai mengutak-atik file yang dianggap korup. Ia tampak begitu percaya diri, seolah sudah terbiasa melakukan hal semacam ini. Investor mulai mencondongkan badan ke depan, memperhatikan dengan seksama. Direktur pun tampak terkejut. Tak sampai 3 menit,
file presentasi yang tadinya rusak berhasil dibuka. Layar proyektor menampilkan grafik keuangan kembali dengan sempurna. Ruangan mendadak hening. Semua orang menatap layar, lalu menoleh ke arah Raka. Rahasia yang tersingkap sebagian. Dimas melongo, wajahnya pucat. Bagaimana bisa? File itu tadi korup. Bahkan tim IT tidak bisa. Raka menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tenang. Kadang masalah bukan di sistemnya, tapi di cara kita menanganinya. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Direktur menatap Raka dengan ekspresi sulit ditebak, antara heran, kagum, dan curiga. Investor yang duduk di sisi kanan bahkan bertepuk tangan kecil. "Good job," ucapnya dalam bahasa Inggris sambil mengangguk puas. Perasaan yang tertukar. Di sisi lain, karyawan yang tadi menertawakan Raka kini terdiam malu. Mereka tidak menyangka orang yang mereka hina hanya 15 menit lalu bisa melakukan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Pak Heri, satpam yang mengenal Raka lebih dekat, tersenyum lega di pintu. Dalam hatinya, ia berkata, akhirnya mereka lihat juga siapa Raka sebenarnya. Sementara itu, Dimas merasakan perasaan campur aduk. Malu, marah, sekaligus takut. Selama ini ia merasa dirinya paling pintar di antara manajer muda lain. Tapi kenyataannya, tukang pel yang ia hina habis-habisan justru menyelamatkan rapat. Kesabaran yang terbayar. Setelah masalah selesai, Raka menunduk hormat. "Silakan dilanjutkan, Pak," katanya dengan sopan kepada direktur. Direktur masih menatapnya dengan wajah serius, tapi kali ini ada sedikit senyum di sudut bibirnya. "Terima kasih." "Raka, bukan?" Raka hanya mengangguk. Ia tidak menunggu pujian, tidak juga mengharapkan tepuk tangan. Baginya, melakukan hal kecil yang bermanfaat sudah cukup. Namun tanpa disadari, tindakannya barusan adalah titik balik. Bukan hanya rapat yang terselamatkan, tetapi juga cara pandang semua orang terhadap dirinya. Mereka mulai sadar, di balik seragam sederhana dan pel yang selalu menemani, ada sesuatu yang jauh lebih besar dalam diri pria itu. Pertanda awal. Rapat kembali berjalan dengan lancar. Investor tampak lebih serius memperhatikan presentasi, seolah masalah teknis tadi sudah terlupakan. Namun sebenarnya, sebagian dari mereka masih memikirkan pria sederhana yang barusan memperbaiki laptop. Di luar ruangan, Raka mengambil kembali ember dan pelnya. Ia berjalan perlahan ke koridor, wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu kejadian barusan hanyalah awal. Masih ada hal-hal yang akan membuat semua orang benar-benar membuka mata. Dan ketika saat itu tiba, bukan hanya terdiam, mereka semua akan tertunduk malu. Suasana ruang rapat perlahan kembali tenang setelah file presentasi berhasil dibuka. Namun, ketegangan yang melingkupi semua orang belum benar-benar hilang. Para investor masih menatap layar proyektor dengan wajah penuh konsentrasi, sementara Dimas berusaha melanjutkan pemaparannya dengan suara bergetar. "Seperti yang bisa Anda lihat, grafik ini menunjukkan tren positif," katanya terbata-bata, mencoba menutupi rasa malunya. Tapi jelas sekali, rasa percaya diri yang tadi ia pamerkan kini hilang. Para investor sesekali berbisik dalam bahasa masing-masing, dan beberapa dari mereka justru melirik ke arah Raka yang sudah kembali berdiri di pojok ruangan, dekat dengan pintu, seakan ingin memastikan bahwa kejadian barusan bukanlah halusinasi. Tatapan yang berbeda. Raka menunduk sopan, kembali menggenggam pelnya. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Baginya, ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan.
Namun, pandangan orang-orang kini berbeda. Karyawan yang tadi menertawakan kini diam membisu. Mereka pura-pura sibuk mencatat, padahal pikiran mereka penuh tanda tanya. Bagaimana bisa tukang pel menguasai sistem komputer serumit itu? Dari mana dia belajar? Dimas, yang berdiri di depan, merasakan tatapan sinis menusuk punggungnya. Ia tahu, sebagian besar orang di ruangan itu kini menganggapnya tidak kompeten. Perasaan malu bercampur dengan amarah membuncah di dadanya. Semua gara-gara orang itu, pikirnya kesal, melirik tajam ke arah Raka. Investor mulai ragu. Saat presentasi berlanjut, salah satu investor asing mengangkat tangan. Lelaki tua berkacamata itu berbicara dengan nada tegas, "Kami ingin melihat laporan cadangan yang lebih detail, terutama tentang kerugian tahun lalu. Data tambahan, ada." Dimas tersentak. Ia membuka laptop, mencoba mencari file tambahan, tapi wajahnya kembali pucat. File cadangan itu ternyata ikut rusak. Ia mengetik panik, sementara layar menampilkan pesan error berulang kali. Keringat dingin menetes di dahinya. Para investor mulai terlihat kesal. Beberapa bahkan mulai mengemasi berkas, tanda mereka kehilangan minat. Direktur yang duduk di ujung meja menghela napas panjang. "Dimas," katanya lirih dengan nada kecewa. Keputusan yang mengejutkan. Tiba-tiba, suara tenang kembali terdengar. "Jika boleh, saya bisa menyiapkan data cadangan itu, Pak." Semua kepala serentak menoleh. Lagi-lagi suara itu datang dari Raka, pria dengan seragam biru sederhana dan pel di tangannya. Kali ini, ruangan benar-benar hening. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada bisikan meremehkan. Mereka sudah melihat sendiri apa yang ia lakukan sebelumnya. Namun tetap saja, sulit dipercaya seorang tukang pel bisa lebih mampu dari manajer IT sekalipun. Direktur memandangi Raka dengan sorot tajam, mencoba membaca ketulusan di wajahnya. "Kamu yakin?" tanya sang direktur. Raka mengangguk pelan. "Yakin, Pak. Hanya butuh waktu 5 menit. Dimas langsung meledak, suaranya meninggi. "Pak, ini konyol. Masa kita percayakan rapat bernilai miliaran rupiah ke tukang pel? Dia cuma cari sensasi." Namun seorang investor wanita asal Jepang angkat bicara, tatapannya tajam ke arah Dimas. Kalau dia bisa menyelamatkan file tadi dalam 3 menit, kenapa tidak memberinya kesempatan lagi? Kita tidak punya waktu banyak. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Dimas memerah, sementara direktur akhirnya berkata dengan tegas, "Baik. Raka, maju. Langkah ke depan." Raka meletakkan pelnya dengan hati-hati di dekat dinding, lalu berjalan perlahan ke meja rapat. Suara langkah kakinya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Mata semua orang mengikuti setiap gerakannya. Tidak ada yang berani berkomentar, bahkan mereka yang tadi menertawakan kini hanya bisa menunduk, menunggu apa yang akan terjadi. Dimas bergeser dengan enggan, menyingkir dari laptop. Wajahnya masam, tangannya terkepal kuat. Raka duduk di kursi presentasi, jari-jarinya langsung menari di atas keyboard. Ia membuka sistem cadangan yang jarang disentuh bahkan oleh staf IT biasa. Tampilannya rumit, penuh kode dan perintah yang membingungkan. Namun, Raka mengutak-atiknya dengan santai, seolah sudah terbiasa melakukannya. Matanya fokus, ekspresinya tenang. Diam yang membisu. Beberapa karyawan saling melirik. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat. Dia ngerti coding, bisik salah satunya. Itu bukan sekadar ngerti. Dia ahli, jawab yang lain, masih takjub.
Investor kembali mencondongkan badan. Mereka memperhatikan layar laptop dengan mata berbinar, seolah lebih tertarik pada aksi Raka daripada isi presentasi itu sendiri. 5 menit berlalu. Raka menekan tombol enter, lalu menoleh ke layar proyektor. File cadangan terbuka dengan sempurna, menampilkan grafik detail kerugian dan pemulihan perusahaan yang sebelumnya diminta investor. Semua terdiam. Tidak ada yang bersuara. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Tunduknya semua orang. Direktur menatap layar dengan wajah lega, lalu beralih menatap Raka. Untuk pertama kalinya, ekspresi kagum jelas terlihat di wajahnya. Bagus sekali, ucapnya singkat tapi tulus. Investor wanita asal Jepang itu tersenyum lebar. Very impressive. He saved the day. Sementara itu, Dimas hanya bisa menunduk, wajahnya merah padam. Ia tidak berani menatap siapapun, apalagi Raka. Karyawan yang lain pun sama. Mereka merasa malu luar biasa. Baru tadi pagi mereka meremehkan Raka, menertawakannya, bahkan menghina pekerjaannya. Kini, di hadapan mereka berdiri seorang pria yang dengan keahlian sederhana tapi luar biasa telah menyelamatkan rapat yang bernilai miliaran rupiah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Semua hanya bisa diam, sebagian menunduk, sebagian lagi pura-pura sibuk menulis catatan. Ketulusan yang tak terbantahkan. Raka berdiri perlahan, lalu menunduk sopan. Silakan dilanjutkan, Pak. Data tambahan sudah tersedia. Ia berjalan kembali ke sudut ruangan, mengambil pelnya, lalu berdiri tegak seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada rasa sombong, tidak ada kebanggaan berlebihan. Yang ada hanya ketenangan. Direktur masih menatapnya, kini dengan tatapan penuh rasa hormat. Investor pun sesekali menoleh ke arahnya, seakan ingin tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya pria itu. Namun bagi Raka, semua itu tidak penting. Baginya, yang terpenting adalah rapat bisa berjalan dengan lancar, dan ia bisa kembali pada tugas utamanya. Pertanda akan sesuatu yang lebih besar. Hari itu menjadi momen yang tidak akan dilupakan siapapun di ruangan itu. Momen ketika seorang tukang pel, yang sehari-hari dianggap remeh, justru menjadi penentu keberhasilan rapat penting. Namun mereka belum tahu, kejadian itu hanyalah awal. Rahasia besar tentang siapa Raka sebenarnya belum sepenuhnya terungkap. Dan semakin jauh cerita berjalan, semakin dalam rasa malu yang akan dirasakan orang-orang yang pernah menghina dirinya. Rapat kembali berjalan dengan lancar. Setelah Raka menampilkan data cadangan, para investor tampak jauh lebih tenang. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengajukan pertanyaan detail, membahas angka-angka yang sebelumnya tidak bisa diakses. Namun ada hal yang tidak bisa dipungkiri, fokus sebagian besar orang di ruangan itu bukan lagi pada grafik atau laporan keuangan. Fokus mereka justru tertuju pada sosok sederhana yang berdiri di pojok ruangan, memegang pel, seakan tidak pernah melakukan apa-apa. Raka berdiri tegak dengan wajah tenang, seakan tidak peduli dengan perhatian yang mengarah padanya. Sesekali ia menunduk, mengelap gagang pel, lalu menghela napas pelan. Tidak ada kebanggaan yang dipamerkan, tidak ada kesombongan, seolah apa yang ia lakukan barusan hanyalah sesuatu yang sepele. Rasa penasaran yang membara. Investor wanita asal Jepang yang sebelumnya sempat bicara kini menoleh ke direktur. "Who is he?" tanyanya, menunjuk Raka dengan dagunya. Direktur terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah Raka, lalu kembali menatap para investor. "Dia, staf kebersihan di kantor ini." Jawaban itu membuat hampir semua orang membelalakkan mata.
Investor saling berpandangan, beberapa bahkan menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Staf kebersihan, ulang salah satu investor Eropa dengan nada heran. Direktur mengangguk pelan. Ruangan hening. Semua kembali melirik ke arah Raka. Seorang tukang pel baru saja menyelamatkan rapat bernilai miliaran rupiah. Itu adalah sesuatu yang sulit diproses oleh logika. Dimas semakin terpojok. Di sisi lain, Dimas semakin gelisah. Wajahnya memerah, telapak tangannya dingin. Ia merasa semua tatapan penuh sindiran kini mengarah kepadanya. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Pikirnya. Aku yang sudah sekolah tinggi, bekerja keras, pakai jas mahal, malah kalah dari seorang tukang pel. Ia ingin berkata sesuatu, ingin merendahkan Raka lagi, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Semua orang sudah melihat bukti nyata. Apapun yang ia katakan hanya akan membuat dirinya terlihat lebih buruk. Direktur membuka pertanyaan. Setelah rapat sedikit mereda, direktur akhirnya bersuara. Raka, saya ingin bertanya, bagaimana bisa kamu melakukan semua itu? Bahkan tim IT kita pun tidak bisa memperbaikinya. Semua mata kembali tertuju pada Raka. Suasana menjadi lebih tegang. Raka menatap direktur dengan tenang, lalu berkata, "Maaf, Pak. Saya hanya kebetulan tahu caranya. Dulu, sebelum saya bekerja di sini, saya pernah mendalami bidang teknologi informasi. Itu saja." Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat ruangan gempar. Beberapa orang spontan berbisik. Dia mendalami IT. Jangan-jangan dia bukan orang sembarangan. Rahasia yang perlahan terbuka. Investor wanita Jepang itu tersenyum kecil. Not just it basics, it think. He looks like an expert. Raka hanya menunduk, tidak menanggapi. Ia tidak ingin membicarakan masa lalunya. Baginya, pekerjaan sekarang adalah yang terpenting. Namun rasa penasaran orang-orang semakin besar. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia memilih menjadi tukang pel padahal jelas-jelas memiliki keahlian tingkat tinggi? Ujian kedua. Tiba-tiba, salah satu investor asal Eropa mengetuk meja. Kami masih ragu dengan sistem keamanan data perusahaan ini. Jika file bisa rusak seperti tadi, berarti ada kelemahan. Bisa ditunjukkan cara memperkuatnya. Pertanyaan itu membuat suasana kembali tegang. Dimas langsung panik, wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah menyiapkan jawaban untuk hal itu. Direktur menatap ke arah tim IT, tapi mereka hanya saling pandang, jelas kebingungan. Saat itulah, suara tenang kembali terdengar. Jika diizinkan, saya bisa membantu menjelaskan, kata Raka. Semua orang menoleh lagi padanya. Direktur menarik napas panjang, lalu mengangguk. Silakan. Aksi yang mengguncang. Raka melangkah ke depan dengan tenang. Ia duduk di kursi presentasi, jemarinya langsung bergerak lincah di atas keyboard. Dalam hitungan menit, ia menampilkan sistem backup yang ternyata sudah ia rancang diam-diam beberapa bulan lalu. Sistem itu sederhana namun sangat efektif untuk melindungi data perusahaan. Ini rancangan pribadi saya, jelas Raka dengan suara datar. Saya buat karena sering melihat komputer kantor bermasalah. Sebenarnya tidak saya maksudkan untuk dipamerkan, hanya cadangan jika suatu saat diperlukan. Investor terperangah. Direktur menatap layar dengan mulut setengah terbuka. Bahkan staf IT sendiri tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sistem itu bukan buatan amatir,
Fiturnya canggih, dengan keamanan berlapis, sebanding dengan perangkat lunak profesional yang biasanya dibuat oleh perusahaan besar. Kekaguman yang tak terbendung. Investor wanita Jepang itu bertepuk tangan pertama kali. "This is amazing. You are more than just a cleaner. You are a genius." Beberapa investor lain mengangguk setuju. Kalau perusahaan ini punya sistem seperti itu, saya yakin investasi kami aman. Direktur menoleh pada Raka, wajahnya kini berubah total. Dari yang awalnya hanya melihat Raka sebagai staf kebersihan, kini ia memandangnya dengan rasa hormat mendalam. "Raka, siapa sebenarnya kamu?" tanyanya dengan suara berat. Ruangan kembali hening, menunggu jawaban. Raka tersenyum tipis, lalu menjawab, "Saya hanyalah orang biasa, Pak. Saya hanya suka belajar. Dan saya percaya, dimanapun kita berada, kita bisa tetap bermanfaat." Tunduk malu. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam hati semua orang di ruangan itu. Mereka yang tadi menghina dan menertawakan Raka kini benar-benar menunduk. Tidak ada yang berani menatap matanya. Dimas menunduk paling dalam, wajahnya merah padam. Semua rasa sombongnya runtuh seketika. Bagaimana tidak? Orang yang ia hina sebagai tukang pel ternyata lebih pintar, lebih berguna, bahkan lebih dihormati oleh para investor. Awal dari terbukanya tabir. Rapat hari itu berakhir dengan hasil luar biasa. Para investor setuju melanjutkan pembicaraan, bahkan sebagian langsung menunjukkan ketertarikan lebih besar pada perusahaan. Namun yang paling membekas bukanlah angka-angka dalam laporan. Yang paling membekas adalah sosok sederhana bernama Raka, tukang pel yang ternyata memiliki keahlian luar biasa. Semua orang kini mulai sadar, ada sesuatu yang jauh lebih besar dalam diri pria itu, sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan mereka tahu, ini baru permulaan. Rapat resmi berakhir. Para investor satu persatu berdiri, sebagian menyalami direktur, sebagian lagi sibuk berdiskusi dalam bahasa asing. Wajah mereka kini jauh lebih bersahabat daripada saat awal rapat, dan yang paling mengejutkan, banyak dari mereka sesekali melirik ke arah Raka dengan ekspresi penuh rasa hormat. Sementara itu, suasana di antara para karyawan kantor justru sangat berbeda. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Semua terdiam, sebagian menunduk, sebagian lagi pura-pura sibuk merapikan berkas. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi tidak akan pernah bisa dilupakan. Pria sederhana yang selama ini mereka remehkan, pria dengan seragam biru lusuh dan pel di tangannya, telah membuktikan sesuatu yang jauh melampaui dugaan mereka. Diamnya para pencibir. Sari, karyawan bagian administrasi yang sebelumnya ikut menertawakan Raka, kini duduk kaku di kursinya. Ia menunduk, wajahnya memerah, hatinya berdegup kencang. Ya Tuhan, tadi aku bilang dia cuma tukang pel, nggak lebih. Sekarang, dia menyelamatkan rapat besar. Budi, staf marketing yang biasanya paling cerewet, kali ini juga terdiam. Ia menggenggam pena di tangannya, tapi tak menulis apa-apa. Hatinya digelayuti rasa malu yang luar biasa. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Menilai orang cuma dari pekerjaannya. Bahkan tim IT yang biasanya merasa paling pintar di bidang teknologi hanya bisa saling pandang. Mereka merasa kewalahan oleh rasa malu. Kami ini lulusan universitas, kerja di bidang teknologi tiap hari. Tapi kenapa justru tukang pel yang bisa menyelesaikan masalah kami? Direktur yang terdiam. Direktur sendiri masih duduk di kursinya, menatap kosong layar proyektor yang sudah dimatikan. Dalam benaknya,
Ia mengulang kejadian tadi berkali-kali. Raka yang sederhana itu, bagaimana mungkin ia bisa menguasai sistem serumit itu? Ia menghela napas berat. Selama ini aku juga tidak pernah memperhatikan dia. Bagiku, dia hanya staf kebersihan. Ternyata aku salah besar. Perasaan bersalah dan malu menyelinap dalam hati direktur. Bukan hanya karena ia sendiri pernah menyepelekan Raka, tapi juga karena ia membiarkan orang-orang di kantor memperlakukan Raka dengan cara yang tidak pantas. Dimas dalam malu yang mendalam. Namun, di antara semua orang yang ada di ruangan itu, tidak ada yang lebih malu daripada Dimas. Manajer muda yang selama ini penuh percaya diri, angkuh, dan selalu merasa paling pintar, kini hanya bisa menunduk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku sudah mempermalukannya di depan semua orang. Aku bilang dia cuma tukang pel. Aku bilang dia nggak pantas ikut campur. Sekarang, justru dia yang menyelamatkan aku dari kehancuran. Dimas menggigit bibirnya keras-keras. Rasa malu itu berubah menjadi beban berat di dadanya. Ia ingin menghilang, lenyap dari pandangan semua orang. Keheningan yang tak biasa. Biasanya, setelah rapat besar, karyawan akan ramai mengobrol, bercanda, bahkan bergosip. Tapi kali ini, ruangan itu begitu hening. Tidak ada yang berani membuka mulut. Suara langkah sepatu investor yang keluar dari ruangan menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Suara itu bergema, seakan menekankan betapa tegangnya suasana di antara para karyawan. Raka hanya berdiri di sudut ruangan, memegang pelnya dengan tenang. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang, tidak juga mencari pujian. Ia tahu, diamnya mereka adalah tanda bahwa hatinya sudah bicara lebih keras daripada kata-kata. Permintaan maaf pertama. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar. Raka. Semua orang menoleh. Ternyata itu suara Sari, karyawan administrasi. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat ke arah Raka. Aku minta maaf, katanya lirih. Selama ini aku sering ikut menertawakanmu. Aku salah. Aku menilaimu dari penampilan, padahal kamu jauh lebih hebat daripada siapapun di sini. Ruangan kembali hening. Semua orang menatap Sari dengan kaget. Tidak ada yang menyangka dia berani mengucapkan kata-kata itu di depan umum. Raka menoleh, tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mbak. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Tugas saya hanya bekerja sebaik mungkin. Jawaban sederhana itu membuat wajah Sari semakin memerah. Ia menunduk, lalu kembali ke kursinya dengan hati lega. Satu persatu menunduk. Setelah itu, suasana berubah. Seakan ada dorongan tak terlihat, beberapa karyawan lain pun ikut menunduk, bahkan ada yang berani mendekati Raka. Budi, staf marketing, maju dengan langkah berat. Raka, aku juga minta maaf. Aku terlalu sering meremehkanmu. Padahal ternyata, kamu lebih pintar daripada aku. Kemudian disusul oleh salah satu staf IT. Mas Raka, aku malu sekali. Harusnya aku yang bisa menyelesaikan masalah tadi, bukan kamu. Tapi ternyata aku kalah jauh. Satu persatu, orang-orang mulai menunduk, mengakui kesalahan mereka. Ruangan itu yang tadinya penuh cemoohan, kini berubah menjadi tempat pengakuan. Dimas yang paling tertekan. Namun ada satu orang yang masih diam, masih menunduk tanpa kata, Dimas. Semua orang sesekali melirik ke arahnya. Mereka menunggu,
Apakah manajer muda yang paling keras menghina Raka berani meminta maaf juga? Wajah Dimas pucat. Tangannya gemetar. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Harga dirinya memberontak, tapi hatinya tertekan. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berbisik. "Raka, maafkan aku." Semua orang menoleh. Kalimat itu terdengar lirih, tapi cukup jelas. Dimas menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap Raka sama sekali. Raka menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya tidak pernah menyimpan kebencian, Mas Dimas. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan dendam." Jawaban itu membuat dada Dimas semakin sesak. Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menyeka wajahnya, tidak ingin terlihat lemah di depan bawahan. Pelajaran yang membekas. Hari itu menjadi titik balik. Semua orang sadar, mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka terlalu cepat menilai orang hanya dari penampilan dan pekerjaan. Seorang tukang pel, yang mereka anggap rendah, ternyata menyimpan kecerdasan luar biasa. Dan yang lebih penting, ia tetap rendah hati meski bisa saja membalas semua hinaan. Diamnya Raka, ketenangannya, serta kata-katanya yang sederhana telah mengajarkan pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan siapapun. Kesunyian yang berbicara. Setelah semua orang kembali duduk, ruangan masih hening. Tidak ada yang berani bicara keras-keras. Semua sibuk dengan pikiran masing-masing, merenungi kejadian barusan. Raka hanya menghela napas, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, saya pamit, Pak. Saya masih harus melanjutkan pekerjaan saya." Ia mengambil embernya, lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah tenang. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Dan di dalam ruangan itu, semua orang tetap terdiam, tertunduk malu, karena baru saja mereka menyadari selama ini mereka salah besar. Raka meninggalkan ruangan rapat dengan langkah tenang. Pintu kayu itu menutup pelan di belakangnya, meninggalkan keheningan panjang di dalam ruang yang biasanya riuh dengan suara diskusi. Semua orang masih terdiam, sebagian menunduk, sebagian lain menghela napas berat, seakan baru saja tersadar dari sebuah mimpi panjang. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi bisikan merendahkan. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang menyelimuti ruangan seperti kabut tebal. Rasa bersalah yang menumpuk. Direktur akhirnya bersandar di kursinya. Matanya menatap kosong ke arah meja, sementara pikirannya dipenuhi dengan perasaan bersalah. "Aku sudah salah besar. Aku memimpin perusahaan ini, tapi tidak bisa memberi contoh bagaimana menghargai semua orang. Aku ikut terjebak dalam kebiasaan meremehkan." Ia memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas panjang. "Kita semua harus jujur pada diri kita masing-masing," katanya lirih, namun cukup terdengar oleh seluruh orang di ruangan itu. Karyawan yang lain saling pandang. Kata-kata itu menusuk hati mereka. Sari bicara jujur. Sari, yang tadi sudah meminta maaf kepada Raka, kini kembali angkat bicara. Suaranya bergetar, tapi penuh ketulusan. "Pak, saya merasa bersalah sekali. Saya sering ikut menertawakan Mas Raka. Saya pikir dia hanya tukang pel yang tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata, dia jauh lebih berharga daripada yang pernah saya bayangkan." Ia berhenti sejenak, menunduk. Air matanya hampir jatuh. "Jujur, saya malu sekali. Kalau dia tadi tidak turun tangan, mungkin rapat kita berakhir dengan kegagalan. Kita semua berhutang padanya." Beberapa orang mengangguk pelan. Mereka tahu Sari benar. Giliran tim IT.
Salah satu staf IT, Andi, yang biasanya penuh percaya diri, kini juga tak tahan untuk angkat bicara. Pak, saya juga harus mengaku. Saya ini lulusan teknik komputer, tiap hari berkutat dengan sistem, tapi tadi saya tidak bisa apa-apa. Justru Raka yang bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat. Saya malu sekali, karena saya sendiri ikut meremehkan dia. Suara Andi membuat karyawan IT lain ikut menunduk. Mereka merasa sama bersalahnya. Budi mengaku salah. Budi, staf marketing, menepuk dadanya, berusaha memberanikan diri. Pak, saya juga mau jujur. Saya ini yang paling sering ngeledek Raka. Saya sering bilang dia nggak lebih dari tukang pel yang nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang, rasanya tamparan keras banget buat saya. Ternyata dia justru lebih pintar dari saya. Suasana hening sejenak. Beberapa orang menatap Budi, sebagian lain mengangguk lirih. Pengakuan itu terasa pahit, tapi juga melegakan. Semua menatap Dimas. Namun, meski beberapa orang sudah berani mengakui kesalahan mereka, ada satu orang yang belum bicara sama sekali, Dimas. Sejak tadi, manajer muda itu duduk membeku di kursinya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Semua orang tahu, dialah yang paling keras menghina Raka, bahkan sampai berani mengusirnya dari ruangan rapat. Pelan-pelan, semua mata mulai tertuju padanya. Suasana berubah menekan. Seakan seluruh ruangan menunggu, kapan Dimas akan bicara. Dimas dipaksa bicara. Direktur akhirnya menoleh ke arahnya. Dimas, katanya dengan suara berat. Kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan? Dimas menelan ludah. Lidahnya kaku. Harga dirinya memberontak, tapi rasa malu semakin menekan dadanya. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata lirih, hampir tak terdengar. Saya salah, Pak. Direktur menatapnya tajam. Bukan pada saya kamu harus meminta maaf. Dimas terdiam lama. Semua orang menunggu. Detik demi detik terasa seperti menit. Akhirnya, dengan suara bergetar, Dimas berkata, saya minta maaf. Pada kalian semua, dan terutama pada Raka. Saya sudah merendahkan dia. Padahal, justru dia yang menyelamatkan kita semua. Reaksi ruangan. Pengakuan itu membuat ruangan kembali hening. Tidak ada yang mencibir, tidak ada yang menghina. Semua tahu, bagi seorang manajer angkuh seperti Dimas, mengucapkan kata-kata itu adalah hal yang paling sulit. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Budi menunduk dalam-dalam. Tim IT hanya bisa terdiam. Dan direktur, meski wajahnya tegas, hatinya sedikit lega karena Dimas akhirnya berani mengakui kesalahannya. Direktur mengambil keputusan. Setelah semua orang bicara, direktur akhirnya berdiri. Ia menatap seluruh ruangan dengan wajah serius. Semua yang terjadi hari ini harus menjadi pelajaran berharga, katanya tegas. Kita terlalu sibuk menilai orang dari penampilan. Kita lupa bahwa setiap orang punya kemampuan, punya kelebihan yang mungkin tidak kita lihat. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Raka bukan sekadar petugas kebersihan. Dia adalah bagian dari tim kita. Dan hari ini, dia membuktikan bahwa tanpa dia, perusahaan ini bisa kehilangan kepercayaan besar dari investor. Semua orang menunduk. Kata-kata itu menampar mereka sekali lagi. Tekad baru. Direktur menghela napas panjang. Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi yang meremehkan atau menghina staf kebersihan,
atau siapapun juga. Kita semua sama, kita semua penting. Kalau ada yang masih bersikap seperti itu, jangan harap bisa bertahan lama di perusahaan ini. Kata-kata itu membuat suasana semakin hikmat. Semua orang tahu, direktur tidak main-main. Hati yang tersentuh. Sari menatap meja dengan mata berkaca-kaca. Raka, aku benar-benar salah menilaimu. Aku harap suatu hari aku bisa minta maaf langsung dengan hati yang lebih tulus. Budi menggenggam tangannya sendiri. Aku nggak akan pernah lagi ngeremehin orang lain. Ini pelajaran yang nggak akan aku lupakan seumur hidup. Sementara itu, Dimas menggertakkan giginya pelan. Ia masih dikuasai rasa malu, tapi di dalam hatinya ada tekad baru. Aku harus berubah. Aku nggak boleh terus seperti ini. Kesadaran bersama. Hari itu menjadi titik balik bukan hanya untuk Raka, tapi untuk semua orang di kantor itu. Mereka sadar, selama ini mereka salah besar. Mereka terlalu cepat menilai, terlalu mudah meremehkan. Sekarang, mereka punya satu kesadaran yang sama, bahwa setiap orang punya nilai dan setiap pekerjaan layak dihormati. Keheningan yang menyembuhkan. Rapat benar-benar berakhir. Orang-orang perlahan keluar dari ruangan, tapi kali ini tidak ada lagi tawa atau bisik-bisik merendahkan. Yang ada hanyalah langkah pelan, wajah tertunduk, dan hati yang penuh rasa bersalah sekaligus lega karena akhirnya mereka berani mengakui kesalahan masing-masing. Di luar ruangan, Raka masih sibuk dengan ember dan pelnya. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu, satu persatu orang yang dulu menertawakannya kini telah menunduk malu dan mengakui kesalahan mereka. Hari itu, tanpa disadari Raka, ia telah mengubah hati banyak orang. Keesokan harinya, suasana kantor jauh berbeda. Biasanya pagi hari di kantor dipenuhi suara bercanda, bisik-bisik meremehkan, dan lelucon antar karyawan. Namun kali ini, suasana lebih tenang. Semua orang bergerak dengan langkah pelan, wajah serius tapi penuh hormat. Raka, seperti biasa, datang lebih pagi. Ember dan pelnya sudah di tangannya, siap membersihkan lantai. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia membuka pintu kantor, ia disambut dengan senyuman ramah dari direktur. "Selamat pagi, Raka," ucap direktur. "Tadi rapat kemarin, terima kasih sekali." Semua orang sudah mulai menyadari hal penting. Raka hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan." Suasana aneh yang membuat penasaran. Raka mulai mengepel lantai di lorong utama, tapi ada rasa aneh di udara. Beberapa staf yang biasanya cuek kini menatapnya dengan hormat. Sari, Budi, bahkan Dimas, semua menunduk sedikit, namun tampak menahan senyum aneh di wajah mereka. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi hari ini, gumam Raka dalam hati. Ia tidak tahu apa, tapi perasaan aneh ini membuat langkahnya sedikit lebih cepat. Undangan misterius. Tak lama kemudian, seorang staf HR datang menghampiri Raka. "Mas Raka, tolong ikut ke ruang rapat sebentar. Pak Direktur ingin berbicara dengan Anda." Raka berhenti sejenak. Ia menatap staf HR itu dengan tatapan penasaran. "Apakah ada masalah, Mbak?" tanyanya. HR hanya tersenyum misterius. "Tidak ada masalah. Cuma, Pak Direktur punya kejutan untuk Anda." Raka mengangkat alis. "Kejutan?" pikirnya. Ia berjalan menuju ruang rapat dengan langkah tenang tapi hati berdebar. Masuk ke ruang rapat.
Begitu Raka membuka pintu, ia terkejut. Ruangan rapat sudah dipenuhi karyawan, para staf IT, marketing, administrasi, bahkan investor yang kemarin hadir. Semua menatapnya dengan senyum hangat. Di tengah ruangan, direktur berdiri sambil tersenyum. Di sampingnya, sebuah kotak besar dengan pita emas tampak mencolok. Raka, hari ini, kami ingin memberikan penghargaan khusus untukmu, kata direktur. Suaranya tegas tapi penuh hangat. Bukan hanya karena kamu menyelamatkan rapat kemarin, tapi juga karena ketulusan, kejujuran, dan kerja kerasmu setiap hari. Reaksi Raka. Raka terdiam sejenak, matanya membelalak. Ia tidak menyangka akan menerima penghargaan. Ia terbiasa bekerja tanpa pamrih, hanya ingin membantu dan menjalankan tugasnya dengan baik. Pak, saya tidak perlu penghargaan. Saya hanya bekerja seperti biasa, ucap Raka lirih. Namun direktur tersenyum, lalu mengangkat kotak besar itu. Kamu memang tidak meminta, tapi kami semua ingin menunjukkan bahwa kerja kerasmu tidak sia-sia. Ini penghargaan dari seluruh tim dan perusahaan untukmu. Raka menatap kotak itu, bingung tapi perlahan senyumnya muncul. Ia berjalan maju, menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Kejutan di dalam kotak. Dengan hati-hati, Raka membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sertifikat penghargaan resmi dari perusahaan, plakat dengan nama Raka, dan sebuah laptop terbaru dengan spesifikasi tinggi, dilengkapi software canggih. Direktur menjelaskan, ini bukan hanya penghargaan simbolis. Laptop ini untuk mendukung kemampuanmu. Kami tahu kamu memiliki keahlian luar biasa di bidang teknologi, dan kami ingin memberikan kesempatan lebih besar untuk berkembang. Raka tersentak. Ia tidak pernah membayangkan hal ini. Hatinya terasa hangat. Mata semua orang di ruangan itu menatapnya dengan penuh rasa hormat. Semua tertunduk malu lagi. Sejenak, suasana kembali hening. Semua orang yang dulu menertawakan Raka kini menunduk malu, bahkan investor pun tersenyum bangga melihat ketulusan dan kerja keras seorang pria sederhana. Dimas, yang dulu paling keras menghina, berdiri pelan, menunduk dalam, lalu berkata lirih, Raka, aku sungguh minta maaf. Aku benar-benar salah menilaimu. Sari, Budi, dan staf lainnya juga satu persatu mengulurkan tangan, meminta maaf langsung kepada Raka. Ruangan itu dipenuhi suasana hangat, malu bercampur rasa kagum yang tulus. Raka menatap mereka semua, tersenyum. Kalian tidak perlu minta maaf. Yang penting sekarang adalah kita bisa saling menghargai dan bekerja sama. Pesan terakhir. Direktur menepuk pundak Raka. Raka, kamu bukan hanya staf kebersihan. Kamu adalah contoh nyata bahwa ketulusan, kerja keras, dan kemampuan yang dimiliki setiap orang bisa mengubah segalanya. Hari ini, kamu bukan hanya menyelamatkan rapat, tapi juga hati semua orang di sini. Raka hanya menunduk, tersenyum sederhana. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kantor. Awal baru. Hari itu menjadi awal baru. Tidak ada lagi hinaan, ejekan, atau penilaian sempit. Semua orang belajar menghargai satu sama lain, tanpa memandang jabatan atau penampilan. Raka, tukang pel sederhana, kini menjadi simbol ketulusan dan kerja keras yang membekali perusahaan dengan inspirasi. Laptop baru dan penghargaan hanyalah bentuk kecil dari pengakuan yang sebenarnya, penghormatan dari hati semua orang. Dan di dalam hati Raka, ia tersenyum. Tidak karena penghargaan atau laptop baru, tapi karena akhirnya semua orang melihat dirinya apa adanya,
bukan hanya tukang pel, tapi pribadi yang bermanfaat dan dihargai. Penutup. Kisah Raka menjadi legenda di perusahaan itu. Setiap kali ada karyawan baru, mereka selalu mendengar cerita tentang tukang pel yang menyelamatkan rapat besar, mengubah hati orang-orang, dan mengajarkan satu pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kehebatan yang luar biasa. Dan bagi Raka sendiri, hari itu hanyalah pengingat bahwa ketulusan dan kerja keras selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan ketika semua orang meremehkanmu.